guys, sekarang kita mau bahas tentang dimensi 3. Di kelas 12 ini kita akan banyak bahas tentang dimensi 3. Topik yang pertama kita akan menggambar tentang bangun ruang. Nah, seperti yang kalian ketahui, bangun ruang 3 dimensi banyak jenisnya. Di antaranya saya sudah cantumkan beberapa, ada kubus, balok, bola, tabung, prisma, limas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa kata kunci untuk memudahkan kita dalam belajar dimensi 3 ini. Yang pertama ada bidang gambar, bidang frontal, bidang ortogonal, garis frontal, garis ortogonal, perbandingan ortogonal, dan sudut-surut. Nah, supaya kalian belajarnya lebih maksimal, ada baiknya kalian mempersiapkan alat-alat yang diperlukan ya, karena kali ini kita bahas tentang menggambar. Jadi kamu siapkan alat-alat buat menggambar, kamu siapkan kertas gambar, alat tulis, penggaris, busur derajat atau jangka, dan alat tulis berwarna. Ini bersifat opsional ya. Nah, yang pertama kita mengenal dulu istilah dalam menggambar. Yang pertama ada bidang gambar, yang artinya bidang yang digunakan untuk menggambar bangun ruang. Kemudian ada yang dinamakan dengan bidang frontal. Nah, bidang frontal ini adalah bidang-bidang pada bangun ruang yang sejajar dengan bidang gambar. Ya, bisa juga ABFE dengan CDGH. ABF ini ya, ABFE, CD, bukan CDGH ya, ini harusnya CDHG. Kebalik saya. Kemudian ada juga yang dinamakan garis frontal. Itu garis-garis pada bangun ruang yang sejajar pada gambar. Nah, frontalnya terbagi jadi 2. Ada yang vertikal, itu contohnya AE, BF, CG, dan DH. Ada juga yang horizontal. Ini garisnya biru, kurang kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Itu ada namanya ya, AB, CD, EF, dan GH. Nah, kemudian lanjut, istilah berikutnya ada bidang ortogonal. Apa sih bidang ortogonal ini? Bidang ortogonal adalah bidang pada bangun ruang yang tegak lurus dengan bidang frontal atau bidang gambar. Ada ABCD contohnya ya. Kemudian ada FGH, BCGF, dan ADHE. Ada juga garis ortogonal, yaitu garis-garis pada bangun ruang yang tegak lurus dengan bidang frontal atau bidang gambar. Ada AD, BC, FG, dan EH sebagai contohnya. Selanjutnya ada istilah perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi, yaitu perbandingan panjang garis ortogonal dengan panjang garis sebenarnya atau garis frontal. Nah, rumusnya itu garis ortogonal dibagi dengan garis frontal. Nah, kemudian ada juga yang namanya sudut surut. Nah, sudut surut adalah sudut yang dibentuk oleh garis frontal horizontal dengan garis ortogonal. Nah, sekarang kita mau belajar cara menggambar ya. Ada sebuah soal. Gambarkanlah sebuah kubus ABCD EFGH dengan ketentuan sebagai berikut. Panjang garis frontalnya 5, bidang ABFE-nya bidang frontal, garis AB-nya garis frontal horizontal, kemudian sudut surutnya 120 derajat, dan perbandingan ortogonalnya 2/5. Yang pertama diperoleh dari keterangan panjang garis frontalnya 5. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah gambar persegi dengan ukuran 5 cm. Contoh saya gambarnya segitu ya, digambar. Oke, selanjutnya ada keterangan bidang ABFE adalah bidang frontal dengan garis AB adalah garis frontal horizontal. Nah, AB-nya kita kasih penamaan ya. Nah, ABFE-nya begitu. Sistem penamaannya berurutan searah putaran ya. Itu sudah saya kasih clue. Nah, kemudian ada keterangan berikutnya. Sudut surutnya 120 derajat. Nah, jika sebelah situ ya, dari BF itu kan 90 derajat.
120 berarti lebih, tambahkanlah 30 derajat ke arah kiri. Seperti itu. Lakukan untuk 4 titik sudut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung perbandingan ortogonalnya. Tadi kan di soal dikasih keterangan 2/5, berarti garis frontalnya 5, ya kan? Sekarang kita hitung panjang garis ortogonal. Perbandingan dikali garis frontal sama dengan 2/5 dikali 5, jadi 2 cm. Nah, yang merah putus-putus itu panjangnya 2 cm. Saya kasih tanda. Lalu selanjutnya kamu tinggal menghubungkan persegi yang di belakang tadi di antara garis merah putus-putus. Jadilah kubus ABCD EFGH. Itu ya cara penamaannya. Simple. That's it. Sampai sini dulu pembahasan kita. Thank you, see you, and God bless.